Hai teman-teman semua, kali ini kita akan berbagi informasi terkait apa yang ada di dalam kamar tidur. Bedroom. Berikut ini uraiannya. 1. Tempat tidur. Bed. Berguna untuk tempat tidur ataupun tempat beristirahat. 2. Kelambu. Mosquito nets. Berguna untuk memberi perlindungan dari nyamuk, lalat, dan serangga lainnya termasuk penyakit yang disebabkan serangga-serangga tersebut, seperti malaria dan filariasis. 3. Boneka. Doll. Berguna untuk anak-anak dalam bermain dan menghiburkan diri, atau ada juga yang menjadikan boneka sebagai sandaran seperti bantal, guling atau bahan peluk lainnya. 4. Mainan. Toys. Berguna untuk memberikan stimulasi pada otak si kecil dan juga tumbuh kembangnya, seperti melatih kemampuan motorik halus dan motorik kasar. 5. Spray. Bed cover. Berguna untuk melindungi kasur dari debu dan kotoran, sekaligus mempercantik tampilan kasur. Namun karena bentuknya yang cukup tebal, bed cover seringkali digunakan sebagai selimut yang menghangatkan saat tidur. 6. Bantal. Pillow. Berguna untuk pengganjal kepala supaya dapat tidur dengan nyaman dan nyenyak. Tampilan bantal masa kini juga sudah dikreasikan semenarik mungkin supaya dapat membuat suasana kamar lebih indah. 7. Guling. Bolster. Berguna untuk guling memiliki beragam manfaat tergantung meletakkannya di mana. Seperti tidur dengan guling yang ada di atas pinggul bisa mengurangi tekanan yang ada di tulang pinggul kita. Atau guling juga bisa dipakai seperti bantal dengan menaruhnya di bawah leher. 8. Selimut. Blanket. Berguna untuk memberikan rasa hangat terutama ketika sedang tidur. 9. Lemari. Closet. Berguna untuk menyimpan pakaian supaya terorganisir dan bersih. Memasukkan pakaian bersih ke lemari pakaian akan meminimalkan kemungkinan pakaian terkena debu dan kotoran. 10. Pakaian. Clothes. Berguna untuk menutup aurat, melindungi tubuh dari sinar matahari, cuaca debu dan gangguan binatang, serta melindungi tubuh dari benda-benda yang membahayakan kulit. 11. Meja laci. Drawer desk. Berguna untuk menyimpan berkas-berkas penting di dalam laci daripada di dalam brankas. Alasannya supaya gampang dijaga dan mudah mengambilnya ketika dibutuhkan. 12. Meja belajar. Desk. Berguna untuk penyimpanan buku, menggantung tas, area yang luas untuk menempatkan komputer, dan menyimpan barang pribadi anak. Hal ini tentu sangat memudahkan anak untuk memenuhi kebutuhannya. Si kecil jadi tidak perlu beranjak dari tempat duduknya dan tetap bisa fokus belajar. 13. Kursi. Chair. Berguna untuk duduk bagian anggota badan atau sebagai penopang bagian yang lain. 14. Karpet. Carpet. Berguna untuk selain menutupi lantai juga menambah estetika pada ruangan, mengubah tampilan dan suasana rumah, serta menyatukan semua elemen ruangan. 15. Tikar. Mat. Berguna untuk alas suatu ruangan. 16. Lampu meja. Table lamp. Berguna untuk memberikan penerangan yang remang-remang saat tidur. Lampu meja di sisi tempat tidur juga bisa digunakan sebagai penerangan saat membaca buku sebelum tidur. Namun, disarankan untuk memilih lampu dengan fasilitas dimmer switch atau pengatur terang dan redupnya penerangan. 17. Kipas angin. Desk fan. Berguna untuk menghasilkan angin guna mendinginkan udara, serta memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. 18. Terminal listrik. Electric plugs. Berguna untuk menghubungkan beberapa alat elektronik dengan arus listrik. 19. Jam dinding. Clock. Berguna untuk penunjuk waktu. 20. Gorden. Curtain. Berguna untuk menghalau sinar matahari. Gorden jendela penggelap ruangan juga dapat meminimalisir aliran udara dingin dan hawa panas dari luar. 21. Cermin. Mirror. Berguna untuk membantu memantulkan cahaya sebuah benda yang ada di depannya. Misalnya pantulan wajah kita sehingga memudahkan untuk berhias. 22. Jendela. Window. Berguna untuk memasukkan cahaya dan sirkulasi udara dari dalam dan luar bangunan. 23. Lukisan. Painting.
Berguna untuk, selain berfungsi sebagai sarana hiburan, seni lukis juga berfungsi untuk menuangkan ekspresi dan perasaan pribadi si pelukis. Selain itu, seni lukis juga memiliki nilai estetika sebagai penghias ruangan. Itulah tadi benda-benda umum yang ada di kamarmu. Sekian pelajaran hari ini. Berjumpa kembali di lain hari.